Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya, Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Pergilah Bersama Wanita Itu. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu lah, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Dan jangan lupa juga untuk share and like tentunya, agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih, and so just try keep up with me. Benny adalah seorang laki-laki berumur 30 tahun. Dia sudah menikah dengan istrinya yang cantik dan bernama Hanum. Mereka juga sudah dikaruniai anak, seorang putri yang sangat cantik. Putri cantik mereka itu diberi nama Diva Sanjaya. Sanjaya adalah nama belakang dari Ben, sedangkan nama Sanjaya sendiri nama ayah Ben. Dia tumbuh menjadi gadis kecil yang ceria, dan namun Diva memiliki penyakit bawaan sejak lahir, yaitu asma. Matahari sore yang menyinari rumah sederhana itu tak mampu menghapus kegalauan di hati Hanum. Di ruang keluarga, ia duduk sambil memandangi Diva yang tengah tertidur di sofa dengan wajah yang pucat. Sang putri mereka yang baru berusia 5 tahun baru saja mengalami serangan asma lagi. Hanum merapikan selimut di tubuh kecil Diva dengan lembut, berharap serangan itu tidak berulang malam ini. Sementara itu, Benny berdiri di dekat jendela, melihat keluar tanpa minat, seolah pikirannya melayang jauh. Hari ini pernikahan mereka telah memasuki tahun ke-7, namun kebahagiaan yang diimpikan Hanum masih terasa jauh. Ia tahu, meskipun Benny berada di rumah, hati suaminya tidak pernah benar-benar ada untuknya. Ada wanita lain yang selalu menyita perhatian Benny. Wanita itu yang bernama S. Hanum berusaha menguatkan hatinya selama bertahun-tahun. Dia telah berjuang untuk menjadi istri yang baik, meskipun dia tahu cinta Benny bukan untuknya. Pernikahan mereka memang berdasarkan perjodohan. Benny tidak pernah mencintainya, dan Hanum menyadari itu sejak awal. Benny akhirnya memecah keheningan dengan suara yang terdengar berat. Aku akan keluar sebentar. Hanum menatapnya, mencoba membaca pikirannya. Kemana, Mas? Tanpa menoleh, Benny menjawab, ada urusan yang harus aku selesaikan. Hanum tahu, urusan itu tidak lain adalah S. Sudah terlalu sering Benny menggunakan alasan yang sama. Hanya terasa hampa dan hatinya merasakan galau. Tapi ia berusaha menahan air matanya. Mas, suara Hanum terdengar lirih, penuh dengan emosi yang selama ini terpendam. Sampai kapan aku akan terus begini? Dan kau akan terus begitu? Aku sudah berusaha mencintaimu, menjadi istri yang baik. Tapi kau tak pernah benar-benar ada di sini untuk Diva. Benny mendesah panjang. Matanya masih terpaku pada jendela. Hanum, aku tidak pernah mencintaimu. Semua ini terjadi karena keinginan orang tua kita. Kau tahu itu. Hanum mengangguk meskipun hatinya terasa hancur. Tapi bagaimana dengan Diva? Dia butuh ayahnya, Ben. Dia butuh kita sebagai keluarga. Benny akhirnya berbalik dan menatap Hanum dengan ekspresi yang dingin. Aku mencintai S, Hanum. Tidak ada yang bisa mengubah itu.
Aku hanya tinggal di sini karena rasa hormat pada orang tua kita. Dan untuk Diva, air mata mulai menggenang di mata Hanum. Namun dia menolak untuk menangis di depan Benny. Aku mohon mas, demi Diva, demi anak kita, setidaknya berikan sedikit cinta untuk keluargamu. Benny terdiam sejenak, tetapi kemudian ia menggeleng pelan. Aku sudah mencoba Hanum, tapi aku tidak bisa. Aku akan selalu mencintai dia. Meski hatinya hancur, Hanum tahu bahwa kini ia harus menguatkan dirinya demi Diva. Ia akan bertahan. Waktu terus berlalu dan malam semakin larut. Hanum duduk sendirian di ruang tamu menatap meja makan yang masih rapi dengan semua hidangan favorit Benny. Keheningan mulai terasa menyakitkan, seiring dengan perasaan cemas yang perlahan menggerogoti hatinya. Pikirannya dipenuhi berbagai kemungkinan tentang mengapa Benny belum juga pulang. Ia melirik jam dinding. Sudah pukul 10 malam. Tadi sore, Hanum dan Diva begitu antusias menyiapkan kejutan ini. Diva dengan senyum cerianya membuatkan meracik sirup melon favorit ayahnya. Hanum ingat betapa bersemangatnya gadis kecil itu. Bu, ayah pasti suka kan? Minumanku ini enak sekali loh. Diva berkata dengan penuh keyakinan. Hanum tersenyum kecil mengenang momen itu. Namun senyumannya itu segera memudar. Dia menghela nafas panjang menatap kue yang dihiasnya dengan penuh cinta. Hari ini seharusnya istimewa, gumamnya pelan. Ketika langkah-langkah kecil terdengar dari arah kamar, Hanum segera berbalik. Diva muncul dengan mata yang masih setengah tertutup, berjalan dengan sedikit terpincang menuju ibunya. Bu, ayah sudah pulang belum? Suara Diva terdengar serak. Ia mengantuk. Hanum tersenyum mencoba menutupi kekecewaannya. Belum sayang, tapi sebentar lagi pasti pulang kok, jawabnya lembut sambil membelai kepala Diva. Diva duduk di pangkuan ibunya memeluk erat tubuh Hanum. Aku pengen ayah cepat pulang bu. Aku pengen kasih minuman buatanku. Diva berusaha menahan kantuknya, tapi matanya sudah sangat berat. Hanum mengecup kening putrinya. Kamu kan sudah ngantuk sayang. Ayo tidur dulu. Nanti kalau ayah pulang, ibu bangunin kamu ya. Diva mengangguk pelan. Meskipun rasa kecewa terlihat di matanya, Hanum kemudian menggendong Diva menuju kamarnya. Tubuh kecil itu terkulai di bahunya, lelah dan mengantuk. Sesampainya di kamar, Hanum membaringkan Diva dengan hati-hati di atas tempat tidurnya. Gadis kecil itu dengan cepat tertidur, meskipun wajahnya menunjukkan sedikit raut cemas karena menunggu ayahnya. Setelah menatap Diva sejenak, Hanum kembali ke ruang tamu, duduk di kursi dengan perasaan yang semakin berat. Dia melirik ponselnya, tidak ada pesan atau panggilan dari Benny. Hatinya penuh dengan berbagai pertanyaan. Ketika malam semakin larut, Hanum tak kuasa menahan perasaannya lagi. Rasa kecewa dan kesepian yang selama ini dipendam perlahan pecah. Air matanya mengalir, meskipun ia sudah berusaha keras menahannya. Tiba-tiba suara pintu depan terdengar. Hanum segera menghapus air matanya dan berdiri. Benny akhirnya pulang. Dia masuk dengan langkah pelan tanpa banyak bicara. Hanum mencoba tersenyum meskipun hatinya sakit. Kamu sudah pulang, Ben? Tanyanya dengan suara lirih. Benny hanya mengangguk tanpa memandang Hanum. Iya, jawabnya singkat. Benny langsung menuju meja makan, melihat makanan yang telah disiapkan dengan rapi. Tanpa berkata-kata dia duduk dan mulai makan dengan tenang, seolah-olah tak ada yang istimewa dari malam ini. Hanum berdiri di dekat meja, menunggu reaksi Benny. Namun yang ditunggunya tidak kunjung datang. Tak ada ucapan selamat. Tak ada tanda bahwa Benny mengingat bahwa hari ini adalah ulang tahun pernikahan mereka.
Dengan suara yang penuh kesedihan, Hanum akhirnya berkata, "Mas, hari ini 7 tahun pernikahan kita." Benny menghentikan suapannya sejenak, lalu menatap Hanum dengan ekspresi datar. "Oh, ya? Aku lupa." Hati Hanum terasa hancur mendengar jawaban itu. Dia sudah menghabiskan hari dengan penuh harapan, menyiapkan kejutan kecil bersama Diva. Namun Benny bahkan tidak mengingat hari istimewa ini. Hanum mencoba menahan tangisnya. "Diva tadi menunggumu. Dia sudah menyiapkan minuman favoritmu. Tapi karena kamu lama pulang, dia tertidur." Benny mengangguk, lalu melanjutkan makan tanpa banyak bicara. Setelah beberapa menit, dia meletakkan sendok dan garpu lalu berdiri. "Aku lelah. Aku tidur dulu," katanya lalu menuju kamar tanpa menoleh pergi. Hanum hanya bisa menatap punggung suaminya yang semakin menjauh, meninggalkannya sendirian di ruang makan yang penuh dengan makanan dan cinta yang tak terbalas. Hanum menghela nafasnya dalam-dalam, mencoba menguatkan hatinya. Dia tahu tak ada gunanya memohon perhatian dari Benny lagi. Dia berjalan ke kamar Diva, duduk di samping ranjang putrinya yang tertidur lelap. Dengan lembut ia mengucup kening gadis kecil itu dan berbisik, "Maafkan ayah sayang, tapi ibu akan selalu ada untukmu. Selalu." Hanum duduk kembali di meja makan dengan rasa bersalah dan lelah yang semakin menghantui. Ketika Benny akhirnya pulang dengan mobilnya, rasa khawatir dan bingung menyelimuti pikirannya. Begitu mendengar suara mobil memasuki halaman, Hanum segera beranjak dari kursinya. Berjalan cepat menuju pintu depan, pertanyaan-pertanyaan bertubi-tubi sudah siap di benaknya. Ia ingin tahu alasan Benny pulang begitu larut malam. Ketika Benny keluar dari mobil, Hanum berdiri di teras rumah, menunggu penjelasan yang sudah lama ditunggu. Wajah Benny tampak lelah, tapi ada sesuatu yang berbeda. Seperti ada rasa bersalah yang terpancar dari matanya. "Mas, kamu dari mana?" tanya Hanum. Suaranya penuh kecemasan. "Kenapa baru pulang? Ini sudah tengah malam, Mas. Aku sangat khawatir. Diva bahkan sampai ketiduran lagi di meja makan, nungguin kamu. Dia ingin merayakan anniversary kita dari kemarin." Benny terdiam sejenak melihat ke arah meja makan melalui pintu yang terbuka. Meja itu penuh dengan makanan yang disiapkan oleh Hanum dan Diva, lengkap dengan kue yang dihias indah. Wajah Benny berubah, rasa bersalah tampak jelas di matanya. "Maaf sayang," ucap Benny dengan nada rendah. Suaranya terdengar berat. "Aku lupa lagi kalau hari ini anniversary kita." Hanum menghela nafas panjang. Meskipun sudah menduga, mendengar pengakuan itu tetap membuat hatinya terasa sakit. "Diva sampai ketiduran lagi, Mas. Seperti malam kemarin. Dia sudah menyiapkan minuman favoritmu. Berharap kamu cepat pulang. Dia ingin sekali merayakannya denganmu." Benny menundukkan kepalanya. "Aku benar-benar merasa bersalah. Aku gak sempat baca pesanmu tadi, mungkin terlewat. Aku sibuk di kantor. Banyak pekerjaan yang harus aku selesaikan. Maafkan aku ya." Tanpa menunggu jawaban, Benny berjalan masuk ke kamar Diva. Hanum hanya bisa melihat suaminya dari belakang, masih merasa kecewa dan bingung. Di kamar, Benny duduk di tepi ranjang, menatap putrinya yang tertidur pulas. Wajah kecil itu tampak begitu damai, tidak tahu apa yang sedang terjadi di antara kedua orang tuanya. Benny membisikkan kata-kata yang tidak akan didengar Diva dalam tidurnya. "Maafin ayah ya sayang, ayah terlambat. Besok kita akan rayakan. Kita akan berlibur, oke? Ayah janji." Dia mengucup kening putrinya dengan lembut, lalu keluar dari kamar dengan perasaan campur aduk. Saat kembali ke ruang makan, Hanum masih duduk di tempat yang sama, memainkan jari-jarinya di atas meja. "Maaf ya sayang ya," ucap Benny lagi, kali ini dengan lebih sungguh-sungguh.
Dia duduk di hadapan Hanum mencoba mencari tatapan matanya. Tadi aku benar-benar lembur. Aku juga lupa kalau hari ini anniversary kita. Aku minta maaf. Hanum menghela nafas, masih merasa kesal. Tapi aku sudah mengabarimu, Mas. Lewat WhatsApp, aku sudah mengingatkan dari pagi. Kamu bahkan sudah baca pesanku. Kenapa kamu gak pulang lebih cepat? Benny mengerutkan keningnya tanpa kebingungan. Apa? Kamu bilang aku baca pesanmu? Tapi aku gak dapat pesan apa-apa dari kamu hari ini. Hanum menatap Benny dengan raut wajah heran. Aku kirim pesannya pagi-pagi, Mas. Kamu baca kok centang 2 biru. Artinya kamu sudah membacanya. Jangan bilang kamu gak terima pesanku. Benny mengeluarkan ponselnya, membuka WhatsApp dan mengecek pesan dari Hanum. Wajahnya tiba-tiba berubah. Ini gak ada pesannya. Maksudku aku gak baca apa-apa darimu. Bisa jadi. Benny berhenti sejenak, berpikir. Lalu wajahnya berubah serius. Aku tahu apa yang terjadi. Hanum menatapnya penuh tanda tanya. Apa maksudmu, Mas? Benny menelan ludah lalu menunduk. Dia sering pinjam ponselku. Mungkin dia yang lihat pesanmu dan tidak bilang ke aku. Hati Hanum serasa tersayat mendengar nama S itu. Wanita yang selama ini menjadi bayangan gelap di balik pernikahannya. Air mata mulai mengalir pelan dari pipi Hanum, tapi ia berusaha tetap tegar. Mas, sampai kapan kamu akan begini? Tanya Hanum, suaranya bergetar. Kamu sudah menikah denganku, kita punya diva. Tapi kamu membiarkan dia ikut campur dalam hidup kita. Benny terdiam, tidak mampu menjawab. Dia tahu apa yang telah dilakukannya itu salah. Namun perasaan terhadap S masih menguasai pikirannya. Namun melihat air mata Hanum malam itu membuatnya sadar. Dia mungkin telah melampaui batas. Maaf Hanum, kata Benny dengan lirih. Aku akan mencoba memperbaiki semuanya. Aku janji. Hanum menghela nafas panjang lalu menatap Benny dengan penuh kesedihan. Kamu itu janji sudah berkali-kali, Mas. Tapi aku lelah terus menunggu. Dalam keheningan malam, mereka duduk bersama di meja makan yang penuh dengan makanan. Tak ada yang menyentuh hidangan, tak ada yang merayakan. Hanya keheningan yang menyelimuti mereka berdua, dengan janji yang entah kapan akan ditepati. Benny menghidupkan ponselnya dengan jari yang gemetar. Setelah beberapa detik layar ponselnya menyala, dan ia segera membuka ponselnya. Pesan dari Hanum muncul jelas di layar. Pesan yang mengingatkan tentang perayaan anniversary mereka. Benny menatap pesan itu lama, hatinya pun semakin terasa berat. Pasti Sisil yang membacanya, pikir Benny. Ia tahu bahwa benar ponselnya sering dipinjam Sisil, terutama saat mereka sedang bersama. Dan hari ini seharian penuh ia habiskan waktu bersama wanita itu. Bukan lembur, bukan bekerja, melainkan bersenang-senang dengan Sisil yang sejak pagi hingga malam. Benny merasa bersalah, tapi bukan karena hatinya tergerak oleh cinta pada Hanum. Rasa bersalah itu lebih kepada ada yang telah dia sembunyikan dari keluarganya, terutama dari putrinya Diva. Namun dalam pikirannya ia masih tidak bisa melepaskan Sisil. Pagi tadi ia membawa Sisil makan di restoran mahal. Siangnya mereka berkeliling mall, dan malamnya menghabiskan waktu di hotel. Ini bukan pertama kalinya. Sudah bertahun-tahun mereka menjalani hubungan yang penuh dosa ini. Hubungan yang melanggar norma agama dan moral. Tapi Benny merasa terlalu dalam terjerat. Setelah berbicara singkat dengan Hanum, Benny tidak menyentuh sedikit pun makanan yang istrinya telah siapkan dengan susah payah. Hatinya sudah terlanjur terikat pada Sisil. Meskipun ia tahu dalam hati kecilnya bahwa yang dilakukannya itu adalah salah. Tanpa berkata banyak lagi, Benny masuk ke kamarnya, meninggalkan Hanum sendirian di meja makan, duduk di antara makanan yang tidak tersentuh. Hanum menatap kosong ke arah piring-piring yang penuh makanan. Rasa sakit itu semakin menghujam di dalam. Sudah bertahun-tahun dia hidup dalam penantian ini, berharap Benny akan berubah, berharap suaminya akan menyadari kesalahannya. Namun Hanum tahu tentang hubungan Benny dengan Sisil.
Ia tidak buta. Dari gerak-gerik suaminya yang semakin lama semakin sering pulang larut, dari tatapan kosong Benny ketika ada di rumah, Hanum paham apa yang terjadi. Namun apa yang tidak pernah ia sangka adalah betapa jauh hubungan itu telah berkembang. Hanum masih berusaha meyakinkan dirinya bahwa mungkin hanya sebatas hubungan pertemanan. Tapi kenyataannya jauh lebih buruk dari yang pernah ia bayangkan. Aku tahu tentang Sisil, bisik Hanum dalam hati. Air matanya mulai mengalir. Tapi aku tidak pernah menyangka akan sejauh ini. Hanum mencoba berbicara dengan Benny. Bahkan suatu malam ia berlutut di kaki suaminya. Ia pernah seperti itu, memohon agar Benny meninggalkan wanita itu. Ia berharap cinta dan pernikahan mereka, serta kasih sayangnya terhadap Diva, akan mengubah hati Benny. Namun Benny tidak menunjukkan sedikit pun serasa simpati. Kamu tidak punya hak melarangku, kata Benny dingin waktu itu. Apa yang kulakukan ini benar, karena aku mencintainya. Kata-kata itu masih terngiang jelas di telinga Hanum. Setiap hari ia memutar kalimat itu di kepalanya, mencoba memahaminya, tetapi selalu gagal. Bagaimana mungkin suaminya mengatakan bahwa apa yang ia lakukan benar hanya karena alasan cinta? Bukankah pernikahan mereka juga terbangun atas dasar cinta, meskipun awalnya dijodohkan? Tapi Benny tidak pernah benar-benar mencintainya, dan itu adalah kenyataan pahit yang harus ia telan. Hanum seringkali menangis dalam doa, memohon agar suaminya diberi hidayah, agar sadar dari perbuatannya yang selama ini hanya menyakiti. Namun waktu berlalu dan Benny tetap sama. Cuek, dinginnya, ketidakpeduliannya semakin menjadi-jadi. Hanum pun terbiasa dengan keheningan yang selalu menyelimuti rumah tangga mereka, di mana cinta sudah lama hilang, dan yang tersisa hanyalah kewajiban. Dengan hati yang berat, Hanum bangkit dari kursi dan membereskan meja makan yang sudah tidak tersentuh. Makanan yang dibuatnya dengan penuh cinta kini terbuang sia-sia. Air matanya jatuh pelan saat ia memasukkan piring-piring ke dalam wastafel. Masihkah aku harus bertahan? Pikirnya dalam hati. Sampai kapan aku harus mengorbankan diriku demi janji yang sudah hampa? Di dalam kamar, Benny berbaring di tempat tidur. Berpikir tentang Sisil, perasaan bersalah memang ada, tapi tidak cukup kuat untuk menghentikan langkahnya. Dalam pikirannya ia masih merencanakan hari esok bersama Sisil, tanpa memikirkan apa yang dirasakan oleh Hanum istrinya, yang masih terus menunggu perubahan yang tak kunjung tiba. Hanum di sisi lain duduk di tepi ranjang putrinya yang sedang terlelap. Diva tertidur nyenyak, tidak tahu apa yang sedang terjadi di dunia orang dewasa. Hanum menyeka air matanya dan tersenyum kecil, berusaha kuat demi putrinya. Diva, bisik Hanum pelan. Ibu akan tetap bertahan setidaknya untukmu. Semoga suatu hari ayahmu akan sadar ya. Tapi sampai hari itu tiba, ibu akan terus berdoa. Hanum tahu hidupnya kini seperti terperangkap di dalam lingkaran yang sulit ditembus. Tapi untuk putrinya akan terus bertahan, meskipun rasa sakitnya semakin mendalam. Kalau soal masakan yang sering tidak dimakan, Hanum sangat terbiasa, karena perut suaminya sudah kenyang makan di luar bersama wanita selingkuhannya. Karena rasa kecewa yang Hanum rasakan, rasa lapar perutnya sudah pulang. Dia mengabaikan makanan yang sudah dan susah payah dimasaknya. Dia masuk ke kamar dan mengenakan pakaian tidur, bahkan tubuhnya di atas kasur. Keheningan di antara mereka berdua dipecahkan oleh ucapan Benny. Hanum, aku mau bicara sama kamu, ucap Ben dengan nada yang sangat serius. Mau bicara apa? Iya mas, ada apa? Aku ingin menikahi Sisil, ucapnya. Malam itu setelah mendengar ucapan Benny, Hanum merasa seperti langit runtuh di atas kepalanya. Ia menatap wajah suaminya yang dengan mudah mengatakan ingin menikahi Sisil, seakan perasaan Hanum tidak lebih dari sekedar angin lalu. Seperti sudah terbiasa dengan pengkhianatan ini, Hanum hanya bisa menahan tangisnya.
Aku gak mau kehilangan dia, Hanum. Aku sangat mencintai Sisil, ucap Benny dengan nada serius meski penuh egois. Hanum menundukkan kepala, air matanya mengalir tanpa bisa ia tahan. Benny melanjutkan, aku janji, meskipun nanti aku menikahi Sisil, aku akan tetap adil dengan kamu dan Diva. Kalian tidak akan pernah aku lupakan. Kalimat itu menusuk Hanum lebih dalam lagi. Adil, pikirnya. Bagaimana mungkin seseorang bisa berlaku adil ketika hatinya sudah sepenuhnya diambil oleh orang lain? Hanum merasa tak sanggup lagi mendengarkan kata-kata Benny. Tapi ia tahu ini adalah kenyataan yang harus ia terima. Setelah terdiam beberapa saat, Hanum menatap suaminya dengan tatapan hampa dan berkata dengan suara yang bergetar, baiklah mas, kalau itu sudah keputusanmu, aku ikhlas. Tapi satu permintaanku, jangan sakiti Diva. Dia tidak tahu apa-apa dan tolong jangan bawa Sisil ke rumah ini. Benny tersenyum tipis, merasa bahwa segala urusannya telah terselesaikan. Tenang saja Hanum, terima kasih. Oh ya, tolong jangan beritahu ibu soal pernikahan ini. Mereka pasti tidak akan setuju. Tapi aku akan tetap menikah dengan Sisil, meski tanpa restu mereka. Hanum hanya mengangguk pelan. Benny benar-benar tidak memahami atau peduli dengan perasaan istrinya itu. Ia hanya ingin memastikan semua berjalan sesuai rencananya, tanpa memikirkan luka yang ia torehkan di hati Hanum. Hanum tahu bahwa Benny salah. Orang tua Benny, terutama Pak Sanjaya, sangat menentang hubungan suaminya dengan Sisil. Bukan tanpa alasan. Pak Sanjaya pernah mengetahui masa lalu Sisil yang kelam. Sebelum menjalin hubungan dengan Benny, Sisil pernah berhubungan dengan seorang lelaki kaya raya yang usianya jauh lebih tua. Lelaki itu memberikannya fasilitas mewah. Namun ketika hartanya habis, Sisil dengan mudah meninggalkannya dan segera mencari mangsa lain. Dan kali ini mangsanya adalah Benny. Pak Sanjaya sudah lama mencurigai niat Sisil. Namun Benny tidak pernah mau mendengar nasihat orang tuanya itu. Benny buta oleh cinta, atau mungkin lebih tepatnya oleh nafsu. Lalu kapan rencanamu mas untuk menikahi Sisil? Tanya Hanum meski suaranya bergetar karena ia masih berusaha menahan air mata. Bulan depan, jawab Benny dengan ringan. Aku harap kamu bisa bekerja sama supaya pernikahan ini berjalan lancar. Jangan sampai ada masalah ya Hanum. Ucapan Benny membuat Hanum semakin sesak. Bekerja sama, pikir Hanum. Seakan dia diminta untuk mendukung pernikahan suaminya dengan wanita yang selama ini menghancurkan rumah tangganya. Hanum hanya mengangguk pelan. Ia tidak sanggup lagi berbicara. Tanpa berkata apa-apa, Hanum beranjak dari tempat tidur dan masuk ke kamar mandi. Di sana ia melepaskan semua perasaannya. Tangis yang tadi ia tahan akhirnya pun pecah. Menggema di kamar mandi yang sunyi, ia menutup mulutnya dengan tangan, berusaha agar suaminya tidak mendengar isakannya. Di dalam kamar mandi, Hanum teringat kenangan tentang orang tuanya yang sudah lama tiada. Mereka meninggal dalam kecelakaan beberapa tahun lalu. Sejak itu, Hanum merasa semakin terisolasi, semakin sendirian dalam menghadapi semua cobaan ini. Tidak ada lagi tempat untuknya bercerita. Tidak ada lagi bahu untuk bersandar. Ya Allah, bisiknya lirih. Aku sudah tidak kuat, tapi aku harus bertahan demi Diva. Demi janji-janji yang pernah aku buat di depan orang tuaku. Hanum menyeka air matanya. Meski rasa sakit di dadanya tak kunjung hilang. Di dalam itu ia merasa terpenjara, terkurung dalam hubungan yang penuh kepalsuan. Namun demi anaknya dan demi menghormati kedua orang tuanya yang sudah tiada, Hanum memilih untuk tetap bertahan. Meskipun ia tahu bahwa setiap hari yang ia lewati hanya akan menambah luka di hatinya. Setelah beberapa saat, Hanum keluar dari kamar mandi dengan wajah yang pucat namun tegar. Ia menatap suaminya yang sudah tertidur, seakan tidak ada beban di pikirannya. Hanum menarik nafas dalam-dalam.
lalu berbaring di sebelahnya, menatap langit-langit kamar sambil berharap esok hari akan membawa keajaiban yang bisa mengubah nasibnya. Namun di dalam hati kecilnya, Hanum tahu keajaiban itu mungkin tak akan pernah datang. Keesokan paginya Diva sudah bersiap untuk pergi ke sekolah, tapi wajahnya masih terlihat cemberut. Ia belum bisa melupakan rasa kecewa karena ayahnya pulang terlambat dan melewatkan anniversary yang sudah disiapkan dengan matang. Diva sayang, maafkan ayah ya. Ayah tadi malam lembur, makanya pulangnya telat. Tapi ayah janji hari Minggu nanti kita akan berlibur buat gantiin hari kemarin. Tolong ya Diva, jangan marah sama ayah, kata Benny dengan nada lembut, mencoba meredakan kemarahan putrinya. Namun Diva tidak mudah luluh. Gak tahu, aku masih bete dengan ayah, jawab Diva dengan nada dingin. Oh ya, besok di sekolah ada pentas seni. Aku mau bacain puisi. Aku mau ayah sama ibu datang. Kalau kalian gak datang aku marah lagi, katanya sambil melipat tangannya menunjukkan betapa kecewanya dia. Benny tersenyum, berusaha menenangkan suasana. Iya, ayah pasti datang, ayah janji kok, ucapnya dengan keyakinan meskipun hatinya terasa berat dengan beban yang tak bisa ia ceritakan. Hari Jumat pagi tiba. Diva dan keluarganya sudah bersiap menuju sekolah untuk menghadiri pentas seni. Diva tampak sedikit lebih ceria, berharap ayahnya kali ini benar-benar menepati janjinya. Namun di tengah persiapan, ponsel Benny berdering. Sisil menelpon. Benny melangkah menjauh dari Hanum dan Diva, memastikan percakapannya tidak terdengar oleh mereka. Ada apa? Kenapa sayang? Kenapa pagi-pagi sudah menelpon? Tanyanya dengan nada cemas. Mas, perutku sakit banget. Aku gak tahu harus minta tolong ke siapa selain kamu. Aku butuh kamu di sini sekarang. Tolong ya mas, aku sakit banget, rengek Sisil di ujung telepon. Mendengar suara Sisil yang terdengar sangat kesakitan, Benny pun merasa panik. Dia menoleh ke arah Hanum dan Diva yang sudah siap pergi. Kebingungan melanda pikirannya. Haruskah ia menemani putrinya di pentas seni atau pergi menemui Sisil yang terdengar dalam bahaya? Setelah beberapa saat ragu, Benny akhirnya membuat keputusan. Tunggu aku ya, aku segera ke sana, jawab Benny lalu menutup teleponnya. Ia tahu bahwa keputusan ini akan menyakiti Diva, tapi ia merasa tidak punya pilihan. Benny mendekati Diva yang sudah berdiri di depan pintu, siap berangkat ke sekolah. Diva, maafin ayah ya. Ayah ada urusan penting yang harus diselesaikan. Kamu pergi dulu sama ibu ya. Nanti kalau urusan ayah selesai, ayah akan langsung ke sekolah dan menemani kamu. Janji, ayah akan tetap datang, ujar Benny dengan nada memohon. Namun raut wajah Diva menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Ayah bohong lagi, pikirnya. Tapi tanpa mengatakan sepatah kata pun, yang menarik tangan ibunya agar mereka cepat berangkat. Takut terlambat, Hanum hanya bisa menatap Benny dengan tatapan kosong, tanpa mengatakan apa-apa. Mereka akhirnya berangkat diantar oleh sopir meninggalkan Benny yang mengambil arah lain. Benny melajukan mobilnya dengan cepat menuju rumah Sisil. Perasaan bersalah terhadap keluarganya semakin besar, namun kekhawatirannya terhadap Sisil membuatnya tetap fokus untuk segera tiba di sana. Saat sampai di rumah Sisil, Benny segera masuk tanpa mengetuk pintu seperti biasanya. Namun yang Benny temui di dalam rumah bukanlah Sisil yang sedang sakit. Sebaliknya, Sisil tampak baik-baik saja, berdiri dengan senyum menggoda di bibirnya. Rasa marah segera membuncah di dada Benny. Sisil, kamu bilang sakit parah, kenapa kamu kelihatan baik-baik saja? Benny berkata dengan nada penuh emosi. Sisil yang pandai menggoda segera menghampiri Benny dan memeluknya erat. Mas, jangan marah dong. Aku cuma kangen sama kamu. Aku pengen kamu di sini sama aku, Mas. Aku gak mau kalah sama istri dan anakmu. Kamu tahu kan, aku juga butuh perhatianmu, kata Sisil manja sambil terus merayu Benny. Benny yang semula marah tak bisa menahan diri lebih lama. Semua perasaan bersalah dan keraguan yang ia rasakan seolah menghilang di bawah godaan Sisil. Mereka pun akhirnya terlarut dalam hubungan yang terlarang lagi, melupakan sejenak segala tanggung jawab dan dosa yang telah mereka perbuat.
Sementara itu di sekolah, Diva berdiri di atas panggung bersiap membacakan puisinya. Namun matanya terus mencari-cari sosok ayahnya di antara kerumunan penonton. Ia hanya melihat ibunya. Hanum duduk sendirian di barisan depan. Air mata mulai menggenang di mata Diva. Tapi ia berusaha keras untuk tidak menangis. Ayahnya tidak datang lagi. Diva menundukkan kepalanya sejenak, berusaha menguatkan diri, lalu mulai membaca puisinya dengan suara yang gemetar. Hanum yang duduk di bangku penonton hanya bisa menatap putrinya dengan perasaan yang campur aduk, antara bangga pada kekuatan Diva dan terluka oleh pengkhianatan suaminya yang terus-terus berulang. Benny melaju cepat dengan mobilnya. Teringat janji yang ia buat pada Diva untuk datang ke acara pentas di seni sekolah. Namun sesampainya di sana, ia mendapati bahwa acara sudah selesai. Ia mencari keberadaan Hanum dan Diva di sekitar sekolah, tapi mereka sudah tidak ada. Benny langsung bertanya kepada satpam yang mengatakan bahwa mereka sudah pulang. Dengan hati penuh penyesalan, Benny segera berbalik arah, pulang ke rumah. Ketika sampai, ia melihat Diva duduk di depan rumah dengan wajah muram, tampak enggan diajak masuk oleh Hanum. Benny menghampirinya perlahan. "Diva, maaf ya, ayah tadi urusannya belum selesai, makanya ayah terlambat. Maafin ayah ya sayang ya." Benny mencoba meraih Diva untuk memeluknya. Meski tangannya yang baru saja melakukan sesuatu yang tak seharusnya masih terasa kotor, namun pelukan itu tak lagi memberi kenyamanan seperti dulu. Di sisi Diva, Benny melihat piagam penghargaan. Ternyata Diva memenangkan lomba membaca puisi itu. Namun kemenangan itu tidak membuat Diva bahagia. Matanya yang sembab menunjukkan kekecewaan karena ayahnya yang ia banggakan tidak hadir di acara pentingnya. Benny dengan rayuan yang biasa ia lontarkan kembali mencoba meluluhkan hati putri kecilnya. "Ayah janji Diva, hari Minggu nanti kita akan pergi berlibur ke pantai ya. Kita ganti perayaan anniversary ayah sama ibu yang kemarin ya." Benny berkata mencoba mencairkan suasana. Dengan berat hati Diva akhirnya mengangguk, meskipun rasa kecewa masih terasa di hatinya. Singkatnya hari Minggu pun tiba. Mereka sekeluarga bersiap-siap pergi ke pantai, tempat yang sudah lama diidamkan Diva. Hanum dengan cekatan menyiapkan semua perlengkapan termasuk makanan sehat yang ia masak khusus untuk Diva, agar anaknya tetap terjaga kesehatannya di lingkungan yang baru. Setelah perjalanan beberapa jam, mereka akhirnya sampai di pantai yang indah dan bersih. Diva tampak sangat bahagia. Ia berlarian ke tepi pantai, sementara Benny dan Hanum sibuk menyiapkan tikar dan makanan. Hari itu seharusnya menjadi momen kebahagiaan keluarga kecil mereka. Benny dan Diva bermain pasir bersama, dan untuk sesaat semua tampak sempurna. Namun kebahagiaan itu terusik ketika tiba-tiba Sisil muncul. Entah bagaimana ia mengetahui rencana liburan Benny dan keluarganya. Hanum yang tadinya tersenyum menikmati momen langka ini langsung muram begitu melihat kedatangan wanita yang menghancurkan rumah tangganya. "Kenapa sih dia harus ikut juga?" gumam Hanum dalam hati penuh kecewa. Sisil yang tak pernah sungkan langsung mendekati Diva. "Diva sayang, Tante Sisil boleh ikut main ya?" ujarnya sambil tersenyum manis. Meskipun gadis kecil itu tidak menyukai Sisil, ia hanya terdiam, bingung bagaimana harus bersikap. Ini bukan pertama kalinya Sisil hadir di momen keluarga mereka. Diva tahu, setiap kali Sisil datang, suasana hati ibunya selalu berubah buruk. Diva akhirnya berkata, "Ayah, aku maunya cuma kita bertiga aja ayah. Ayah, ibu sama Diva, gak usah ada orang lain." Suara kecil Diva terdengar penuh kekecewaan, tapi Benny hanya tersenyum canggung. Tanpa mengatakan apapun, Diva segera berlari menuju ibunya yang sedang menyiapkan makan. Ia memeluk Hanum dengan erat, merasa jauh lebih aman di pelukan ibunya. "Bu, ayo pulang aja, aku gak mau main di sini lagi," bisiknya pelan sementara Hanum bisa merasakan bahwa hati putrinya mulai terluka karena kehadiran Sisil. Hanum yang sejenak tadi berusaha menahan perasaan, akhirnya tak bisa lagi menyembunyikan kemarahannya. Melihat suaminya yang asik mengobrol dengan Sisil tanpa memperdulikan keadaan, ia pun segera mengambil keputusan. "Mas, kita pulang saja. Udahan ya, aku gak enak badan," ujarnya singkat. Meskipun alasan sebenarnya adalah karena hatinya sudah telah hancur
untuk terus berada di sana. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya and see you. Bye bye.